seniman. Soalnya selain film, selain acting gitu, aku di musik sih. Dan itu passion aku. Kalau misalnya Nah, justru karena banyak orang yang inginkan, kita harus bertolak belakang dengan apa yang orang inginkan. Kita harus kasih apa yang orang, because I think penonton, pendengar musik, they don't really know apa yang mereka inginkan gitu loh. Menurut aku itu sesuatu yang menarik dalam bidang kita. Kita maunya kita mau create sesuatu yang bukan viral sebenarnya. Ya oke lah, ini maybe viralnya itu adalah aku sama Luna main satu film, oke ya, itu udah sesuatu yang nggak bisa kita hindarin lah. Tapi tujuannya tetap kita mau original dengan cara kita storytelling gitu. Jadi misalnya banyak orang yang mau kita satu film kita berpasangan gitu, maybe one day gitu loh. Tapi kalau momennya pas dan ceritanya pas gitu. Tapi aku suka untuk mengkontroversikan apa yang penonton mau gitu. Tapi kalau misalkan untuk beradegan yang romantis gitu dengan lawan main gitu, ada cara atau gimana nggak sih atau Wah, mengalir aja gitu? ngalir aja. I mean, itu semua adalah keorganikan. Kita harus it's our job. Ya, itu kan pekerjaan kita untuk benar-benar bisa memportray cerita buat penonton bisa percaya dengan cerita ini. Kita kan mau aku sebagai aktor, sebagai filmmaker gitu ya mau bikin penonton relate dengan karakter ini, dan itu sesuatu pendekatan juga dengan orang gitu, dan itu mahal, untuk dekat dengan orang yang kita nggak kenal, nggak ketemu pun, dan mereka bisa relate. Itu tujuannya yang kita mau lakuin. Dan misalnya kita ada scene seperti itu, no, aku akan portray semaksimal mungkin gitu. Ya. Tapi mungkin saling komunikasi dan berbagi ini nggak sih kayak perannya ini tuh harusnya gini ya, kritik gitu nggak sih? No, kalau menurut aku kita nggak coba terlalu untuk ngelakuin itu, soalnya, kalau aku ya, soalnya kita punya metode masing-masing. Cuman diskusi kadang ada gitu, tapi aku lebih suka diskusi benang merahnya gitu loh. Benang merahnya apa itu acting, kenapa actingnya harus kayak gini, something like that gitu. Tapi karena di sini ensemble-nya juga para cast-nya udah, top semua, dan guru semua, dan punya pengalaman yang sangat dalam gitu, sesuatu kayak gini tuh menurut aku udah nggak perlu kita bahasin, udah organik aja kita mainin, and then let the story, ceritanya membawa kita, dan semoga aja kita bisa membawa ceritanya Tapi selain di gitu. dunia entertain, kalau misalkan secara pribadi tuh sering banget nemenin Kak Luna untuk jualan Ah, nama beauty-nya dong. ya, ya, ya. Apa sih tipsnya? Ya itu kadang kayak spontan sih, kayak sini gitu, lagi ngapain gitu kan, aku baru sampai ke rumahnya, lagi mau makan malam atau apa, tiba-tiba dia lagi live kan. Kadang-kadang aku nggak tahu dia lagi live. Terus aku kayak, yaudah sini aku bantuin gitu, aku bantu jualan gitu. Tapi Ya. canggung nggak sih maksudnya harus mempromosikan gitu dan live gitu? No, no. Jujur aku nggak pernah terlalu peduli sih dengan hal-hal seperti itu. Aku pokoknya nggak, aku sebenarnya udah nggak terlalu ngelihat kita sebagai brand gitu. Aku cuma mensupport pasangan aku yang layak disupport gitu dari aku. So bener-bener sampai gitu aja pikirannya. Aku nggak pernah mikir kayak, aduh ini gimana ya nanti imaging apa nggak. Tapi mungkin selain di dunia entertain kan kalau udah juga usaha, nah, mungkin kalau kamu sendiri ada niat berusaha juga nggak sih seperti kamu gitu? Kayaknya aku masih di naluri seniman. Soalnya selain film, selain acting gitu, aku di musik sih. Dan itu passion aku. Kalau misalnya usaha, one day I think, tapi masih belum ada panggilan itu gitu. Dikit-dikit aja. Kalau misalnya aku mau usaha, pasti di bidangnya agak sama, mungkin bikin film, bikin cerita, build up cerita dari nol, jadi nge-produce mungkin gitu. Hal seperti itu yang lebih aku tertarik daripada misalnya bikin produk atau apaan gitu, bikin brand. Nyanyi juga ada Hmm. band juga, nah Ya. seperti apa sih Kak
Band? Um, band. Ini band band ketiga yang di Jakarta. Jadi udah lama, udah 10 tahunan kita coba untuk, tadinya tuh lebih ke iseng-iseng aja. Kadang kita akan main, kita akan nge-live di mana gitu, kita akan manggung. Tapi selalu pengen keluarin lagu gitu loh, pengen orang dengar lagunya, walaupun musiknya nggak terlalu eh, di ngertiin dengan masyarakat gitu loh. Soalnya ya seperti aku bilang, aku nggak pernah terlalu mau kasih apa yang orang mau. Soalnya kalau kayak gitu aku nggak bisa original gitu loh. Berarti kan aku harus cari contekan dari orang lain, dan aku akan coba untuk memportray itu dengan cara aku sendiri. So, mungkin aku lebih suka bikin sesuatu yang menurut aku suka. So, perjuangan bandnya memang agak lumayan berat atau fun juga. Untuk sementara sih kita lagi lumayan banyak waktu manggungnya gitu. Jadi, rock, metal, ada orkestranya, ada popnya dikit. Soalnya aku lumayan suka British, ya. Ya, ya jadi gitu. Alternatif lah. Band favoritnya apa? Band favorit Muse. Aku Muse. Muse, Oasis, aku suka. Coldplay, I kinda like it. Banyak sih ya. Arctic Monkeys aku bisa bisa panjang lebar deh. Sekarang lagi suka sama band-band Jepang. Band metal Jepang. Jadi suka Aku suka Dear and Grey, aku suka Baby Metal yang akan datang nih sebentar lagi. Kita udah beli tiketnya. Aku suka banget Baby Metal, dan aku suka Bring Me the Horizon. Jadi aku lagi suka metal, tapi kalau Jepang karena mungkin aku suka anime. Dari situ aku lumayan denger musik-musiknya, dan musik mereka tuh tingkat level tinggi sekali ya. Dan itu aku bisa appreciate banget dengan cara mereka ngeblend semua Amerika, Inggris, bla bla bla. Mereka masukin jadi style Japanese gitu. J-rock, J-pop, Aku suka kayak Atara Shigako, kalau kalian tahu. Atara Shigako yang 4 cewek, dia cuma dance-dance aja. Tapi ada city popnya. Nah, itu balik lagi city pop balik. So aku suka itu. Banyak banyak. punya aliran musik yang sama nggak sih, lagu yang sama gitu sama kalau juga? No. Not really, enggak. Kita agak beda. Mungkin Oasis. Oasis, dia lebih tahu Oasis daripada aku. Ya, coming. Udah dipanggil. Thank you ya. Ternak teri sekarang. Antara anak, antar istri. Dunia perfilman sendiri itu seperti apa sih sekarang? Sekarang ya masih syuting. Ya syuting film yang Gundik ini, terus ada satu sinetron juga gitu. Mas mungkin kemarin sempat ikut maraton juga. Ah, Seperti apa? Aku ikut HM, half marathon. Soalnya kalau saya ikut maraton agak-agak, kalau ikut maraton gitu recovery-nya lama gitu. Recovery-nya untuk balikin badannya lama, mungkin karena umurnya udah banyak kali ya. Jadi cuman kalau HM gitu saya misalnya di luar kota gitu saya bisa menikmati kota itu gitu kalau setelah HM. Kalau HM itu kan 21 kilo, kalau full maraton itu 42 kilo. Nemenin anak juga kemarin juga post maraton. Iya, satu keluarga sih, maksudnya istri saya sama anak saya kayak gitu. Kalau istri malah full maraton. Nah, berarti ini satu keluarga emang suka maraton. Sebenarnya sih yang paling suka lari itu istri saya. Istri saya juga sebenarnya tuh ultra run ya, kalau dia tuh larinya itu lebih daripada 42 kilo, 75 kilo, 125 kilo lari gitu, bisa dari kota ke kota, misalnya dari Jogja ke Dieng kayak gitu-gitu, ada namanya Nusantara Run kayak gitu. Makanya yang menjadi problem itu kan, yang menjadi pertanyaan adalah ada masalah apa di rumah tuh sampai istri saya kok larinya sejauh itu. Tapi sampai ikut, Mas juga ikut tertarik ikut maraton walaupun baru half itu seperti apa? Sebenarnya saya udah ikut maraton, ya maksudnya ya mau nggak mau kan saya juga harus ikutin istri gitu kan. Ya capek, lari capek, tapi olahraga mungkin satu-satunya olahraga yang tidak membutuhkan. Maksudnya kalau misalnya kita bola, kita bulu tangkis, itu kan kita butuh orang lain gitu kan, ada timnya, ada apa segala macam gitu. Sepedahan pun juga sama gitu, harus ada peletonnya, ada segala macam.
Nah kalau lari itu olahraganya bisa dilakukan sendirian gitu, yang kita pakai sepatu, udah lari itu, dan ya bisa bisa lebih mengenal diri sendiri sih biasanya kalau lagi lari ya, karena banyak ngobrol sama diri sendiri kalau lagi lari. Sebelumnya sejak kapan sih mulai suka maraton? Kalau saya COVID ya, pas lagi COVID gitu kan, saya tadinya kan sepedahan, jadi pas saat lagi COVID itu kan kita nggak boleh bergerombol ya, nggak boleh ya, banyak aturannya kan saat ya. Terus abis itu saya berpikir nih, tapi kan kita harus tetap bergerak gitu, tetap harus olahraga gitu. Apa yang bisa dilakukan olahraga yang sendirian ya lari, pilihannya lari. Untuk coach maraton kemarin ada persiapan khusus nggak sih? Harus ketika lari 21 kilo atau lari 42 kilo atau lebih dari itu harus ada persiapan. Nggak mungkin nggak ada persiapan gitu. Bisa sih, cuman biasanya akan cedera, akan ada trauma, akan ada segala macam. Jadi makanya penting banget itu persiapan untuk ada race kayak gitu, kayak half marathon atau maraton. Biasanya mempersiapkannya berapa lama? Bisa 2 bulan, 3 bulan sebelumnya, bisa 6 bulan sebelumnya. Tapi kan bisa juga dijadikan itu sebuah olahraga memang yang emang weekly itu setiap minggunya emang kita lakukan 4 sampai 5 kali kayak gitu. Ini kan sekeluarga suka maraton. Nah, mungkin menjadi quality time juga nggak sih untuk Oh iya dong, ya karena pasti kita kan perginya bareng apa segalanya macam bareng, walaupun nanti pas larinya sendiri-sendiri ya kayak gitu. tapi Mas kemarin sempat upload juga Mas Agus naik motor, istri lari. Enggak, itu istri saya lagi ada Bintaro Loop nih, di mana lari 60 kilo gitu ya. Saya temenin aja. Saya temenin istri saya yang lari gitu. Kalau saya sih untuk lari 60 kilo, kalau istri saya emang seneng kayak gitu. Emang masalahnya berat di rumahnya dia. Masalah rumah tangganya berat. Kalau anak itu kan karena anak saya sih masih dalam taraf 5 kilo aja larinya ya, kayak gitu. Tapi untuk generasi rebahan dia ya, kan yang lagi zaman Covid di mana sekolah aja di rumah, apa semuanya di rumah, yang mereka biasa rebahan tiba-tiba mereka bisa lari 5 kilo itu sebuah reward untuk saya gitu. Kalau anak saya mau bergerak, mau lari, mau olahraga itu tuh penting buat saya sih. Ajakan dari Mas juga untuk lari ke anak apa gimana? Ya iyalah, kedua orang tuanya gitu. Bagaimana ya kan, anak itu kan bagaimana ngeliat orang tuanya sih ya. Ya orang tuanya kan nggak mungkin ngomong tapi nggak melakukan apa-apa, ya anak nggak akan mau ya. Jadi emang harus selain bicara tapi juga ditunjukkan gitu bagaimana kita mencontohkan dia. Ada pengalaman yang nggak pernah terlupakan dari selama ikut half marathon ini? Iya, udara ya mungkin ya. Yang pengalaman yang buat saya sangat luar biasa itu kalau di Gold Coast itu, pertama cuacanya mungkin sekitar 11 derajat, 12 derajat. Dimana kalau kita di Jakarta latihannya itu kan dengan kondisi polusi dan segala macamnya itu cepat cepat lelah kita, heart rate kita cepat tinggi segala macam ketika kita coba pace segala macam. Tapi ketika di Gold Coast itu ya mungkin karena udaranya bersih, terus jalannya datar, terus jalanan kosong, semua orang punya vibe yang berlari. Oh, itu rasanya luar biasa banget gitu, nggak ada capeknya gitu. Ada pengalaman cedera atau gimana nggak sih sama? Kalau cedera mungkin pas saya lagi trail run ya, maksudnya saya lari di gunung gitu ya. Lari di gunung ya, saya lari ya, lari kenceng pas lagi tikungan gitu, udah nggak bisa belok, tiba-tiba jatuh aja. Jadi badan sama kepala tuh pengennya belok, tapi kakinya kayak udah nggak bisa, jadi ya, akhirnya tersungkur kayak gitu. Mas, tapi mungkin sedikit di Instagram juga update ini nih atau bareng sama Dimas Anggara. Nah, bikin konten bareng itu seperti apa sih Mas? Mas Dimas itu tetangga satu komplek kayak gitu. Tapi awal ceritanya gimana? Kok bisa bikin konten bareng soal bapak-bapak? Pas lagi sama-sama di rumah aja gitu, lagi sama-sama di rumah, terus aku tanya, Mas Dim mau bikin ini nggak? Ini nih bapak-bapak gitu loh, ya bikin tentang kita kayak gitu. Nah, mungkin idenya dari mana tuh Mas?
Dari Mas Agus apa dari Dimas? Dari aku, dari aku. Tapi Mas Dimas menerjemahkannya juga dengan sangat baik. Tapi mau ada project bareng atau Nggak ada, itu tetangga, gitu. Tetangga, bener-bener tetangga gitu. tapi di kolom komentar ada yang berharap bisa satu project nih bareng sama Mas Dimas atau seperti apa? Iya mungkin ke depannya nanti kali ya. Kayak gitu. Tapi itu hanya project iseng-iseng aja kan? Iya, proyek iseng-iseng aja. Bapak-bapak lagi ada di rumah gitu. Tapi udah kenal berapa lama sih mungkin sama dia? Udah berapa ya? Sejak saya pindah ke komplek itu kali ya. Pindah ke komplek, 4 tahunan ya mungkin ya. 4 tahunan. Ada jarak usia itu nggak menghalangi berarti. Ini masing-masing mencoba menjembatani mungkin nih. Yang Dimas menjadi coba lebih tua, yang aku mencoba menjadi lebih muda kan. Kayak gitu. Sama-sama. Kemudian